Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi nih dengan pelajaran fisika. Kalian udah siap belum? Udah pasti siap ya. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih? Nah, kita akan belajar tentang hukum 1 dan 2 Kirchhoff. Nah, ada yang masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu arus listrik, juga tentang arah arus yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, sebaliknya nih dengan arah laju elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, kuat arus dalam rangkaian listrik ini besarnya tergantung dengan hambatan dan tegangan yang terpasang pada rangkaiannya. Jadi, apabila dalam suatu rangkaian ada satu tegangan dan satu hambatan, akan lebih mudah bagi kita untuk menentukan kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Nah, dengan menggunakan apa menghitungnya? Nah, benar sekali dengan menggunakan hukum Ohm, yaitu I sama dengan tegangan atau V dibagi dengan hambatan atau R. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak rangkaian yang tidak sesimpel rangkaian pada hukum Ohm. Jadi, rangkaian dalam kehidupan nyata, tegangan dan rangkaiannya bisa lebih daripada satu dan tidak hanya disusun secara seri saja, tetapi juga dapat disusun secara paralel. Nah, rangkaian listrik ini juga disusun dengan beberapa sumber tegangan dan beberapa hambatan yang penyusunannya atau perangkaiannya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya nih, rangkaian listrik yang ada di rumah kalian. Nah, misal kita membutuhkan sebuah rangkaian yang bisa membuat satu ruangan lampunya menyala dan ruangan yang lain lampunya mati. Misalnya, lampu ruangan kamar kita menyala, tetapi lampu di ruangan lain tetap mati. Nah, untuk pemakaian seperti itu, maka kita bisa menggunakan rangkaian listrik paralel. Nah, untuk mempelajari rangkaian listrik paralel, kita perlu tahu nih, apa itu hukum Kirchhoff untuk mempelajari lebih lanjut. Itu. Nah, pada pertengahan abad ke-19, seorang fisikawan Jerman bernama Gustav Kirchhoff, dia mengembangkan hukum Ohm untuk menghitung arus dan tegangan di rangkaian yang lebih rumit. Nah, jadi rangkaiannya ini mungkin bisa terdiri dari lebih dari satu buah tegangan dan satu buah hambatan ya. Nah, dalam perkembangan hukum Ohm ini yang dilakukan oleh Kirchhoff didasarkan dari dua hukum alam, yaitu hukum kekekalan muatan, di mana total muatan listrik di suatu sistem jumlahnya tetap. Dan yang kedua adalah hukum kekekalan energi, di mana total energi dalam suatu sistem yaitu selalu tetap. Nah, dari dua hukum alam tersebut dirumuskanlah hukum Kirchhoff yang digunakan dalam rekayasa kelistrikan. Nah, hukum Kirchhoff ini dibagi menjadi dua, ada satu hukum 1 Kirchhoff dan dua hukum 2 Kirchhoff. Nah, dari hukum kekekalan muatan tadi, Kirchhoff bisa mengatakan bahwa dalam suatu percabangan di aliran listrik, besar arus yang keluar dari percabangan akan sama dengan jumlah arus yang masuk dari percabangan. Nah, hal ini sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff, yaitu jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik akan sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Atau kalau dituliskan secara matematis, yaitu sigma I masuk
sama dengan sigma I keluar, di mana sigma I masuk itu merupakan jumlah arus yang masuk dan sigma I keluar itu jumlah arus yang keluar. Nah, seperti pada gambar percabangan di atas nih, besarnya arus yang masuk yaitu I1 dan I2. Nah, I1 dan I2 ini besarnya akan sama dengan penjumlahan dari arus yang keluar melalui titik percabangan yang ada di tengah-tengahnya itu ya, yaitu penjumlahan dari arus yang keluar yaitu I1 ditambah I3 ditambah I4 ditambah I5. Nah, catatan di sini adalah apabila arus masuk atau menuju percabangan, maka akan diberi tanda positif. Sedangkan arus keluar atau meninggalkan percabangan akan diberi tanda negatif. Nah, misalnya seperti gambar ini nih. 4 buah mobil berada di pertigaan. Nah, saat lampu merah, mereka akan terhenti. Sesaat kemudian, lampunya sudah hijau dan mereka pasti memulai untuk jalan, gitu. Nah, ada sebagian mobil yang belok ke kiri dan ada sebagian mobil yang belok ke kanan. Nah, pada saat masuk percabangan ini, sama seperti hukum 1 Kirchhoff tadi, pada saat masuk percabangan ini kan ada 4 mobil ya. Ada 4 mobil dan pasti yang keluar pun juga akan ada 4 mobil, 2 di kiri dan 2 di kanan. Jadi yaitu ya teman-teman, jumlah muatan yang masuk pada percabangan akan sama dengan jumlah muatan yang keluar dari percabangan. Nah, pada hukum Kirchhoff ini, apabila kita merangkai resistor secara seri, maka arus listrik yang mengalir pada resistor akan nilainya akan sama besarnya. Nah, karena di rangkaian seri tidak ada percabangan, seperti itu. Jadi nilainya I-nya, arusnya ini akan sama. Nah, sedangkan beda potensial di ujung-ujung resistor bisa dihitung dengan menggunakan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikalikan R. Nah, selain itu, tegangan masing-masing resistor tadi apabila dijumlahkan akan menjadi tegangan total yang mengalir pada rangkaian. Atau bisa kita tuliskan V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Sedangkan resistor pada rangkaian ini bisa dijadikan resistor pengganti, yaitu dengan dijumlahkan keseluruhannya, yaitu R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, rangkaian seri berguna apabila kita membutuhkan rangkaian dengan tegangan tinggi, karena tegangannya merupakan penjumlahan dari keseluruhan tegangan yang berada di tiap resistornya. Nah, namun apabila kita memasang 2 lampu secara seri dan kita ingin mematikan salah satu lampu saja, maka yang akan mati itu lampu seluruh yang ada di dalam rumah karena lampunya dipasang secara seri. Nah, untuk mengatasi hal itu, makanya kita membutuhkan rangkaian paralel. Nah, pada rangkaian paralel, bagaimana arus listrik dan tegangan pada masing-masing resistornya? Nah, di rangkaian paralel ini, pada setiap percabangan akan mendapatkan arus yang berbeda-beda tergantung dengan besar resistor di percabangan tersebut. Jadi, resistor yang paling besar akan mendapatkan arus yang paling kecil, sedangkan sebaliknya, resistor yang nilainya paling kecil akan mendapatkan arus yang paling besar. Nah, besarnya arus pada masing-masing resistor ini bisa kita hitung dengan persamaan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R.
Nah, tegangan yang dipakai ini adalah tegangan rangkaian. Pada rangkaian paralel ini, tegangan yang dipakai akan sama besarnya di masing-masing resistor. Nah, makanya ada persamaan V totalnya itu sama dengan V1, sama dengan V2, dan sama dengan V3. Nah, untuk rangkaian hambatannya bisa kita jadikan satu rangkaian hambatan pengganti, yaitu 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Nah, pada rangkaian paralel, apabila salah satu komponen putus atau mati, maka komponen yang lain masih terhubung dengan sumber tegangan yang ada. Jadi masih tetap teraliri arus. Nah, jadi dalam rangkaian yang ada di rumah kita biasanya menggunakan rangkaian paralel ini. Nah, dari hukum 1 Kirchhoff ini, kita bisa mengetahui apabila kita membutuhkan rangkaian dengan tegangan yang tinggi, maka kita bisa membuat rangkaian secara seri. Sedangkan apabila kita membutuhkan rangkaian listrik yang memberikan tegangan yang sama di tiap komponennya, maka kita dapat membuat rangkaian listrik secara paralel. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan ya apabila hukum 1 Kirchhoff ini didasarkan dari dua hukum alam, yaitu hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Nah, pada hukum kekekalan energi, energi tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Energi hanya bisa dirubah bentuknya. Nah, salah satu bentuk energi adalah energi potensial. Masih ingat ya apa itu energi potensial? Nah, benar sekali. Energi potensial adalah energi yang dimiliki sebuah benda karena letak atau posisinya. Posisi yang lebih tinggi dari suatu benda akan menghasilkan energi potensial yang lebih besar daripada benda yang ketinggiannya lebih rendah, sehingga energi potensial yang dihasilkan jadi lebih kecil. Nah, contohnya nih, saat main roller coaster, saat posisi kita menanjak atau kita berada di puncak ketinggian, pasti energi potensial yang dihasilkannya akan tinggi atau besar. Nah, ketika kita bergerak menuruni lintasannya, maka energi potensial yang dihasilkan pun juga akan lebih rendah atau lebih kecil. Nah, kalau sesering apapun ketika kita naik turun roller coaster, maka nanti ujung-ujungnya kita akan berhenti atau berada di posisi dan tempat yang sama ya, seperti saat kita akan naik tadi. Nah, hal itu bisa kita sebut perubahan energi potensialnya adalah 0. Nah, muatan listrik juga sama seperti itu, teman-teman. Nah, saat muatan listrik bergerak di sebuah rangkaian, ketika bertemu dengan baterai dan resistor, dia akan mengalami perubahan. Jika dia ketemu baterai, maka energi potensialnya akan bertambah, sedangkan saat bertemu resistor, energi potensialnya akan berkurang. Nah, saat muatan itu mengalir dalam rangkaian dan bertemu dengan baterai maupun resistor, maka tegangan akhirnya akan tetap sama dengan tegangan awalnya, tidak peduli dengan seberapa banyak baterai dan resistor yang ditemuinya atau dialirinya. Nah, artinya di dalam sebuah rangkaian tertutup atau loop, perubahan potensial atau perubahan tegangannya itu akan sama dengan 0. Nah, di dalam hukum 2 Kirchhoff disebutkan bahwa jumlah dari perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0, atau dengan kata lain, pada rangkaian tertutup jumlah aljabar GGL-nya
dan jumlah penurunan potensial I dikalikan R sama dengan 0. Nah, bisa kita tuliskan dengan sigma V sama dengan 0. Atau sigma GGL ditambah dengan penjumlahan arus listrik dikalikan hambatan sama dengan 0. Nah, gaya gerak listrik ini berasal dari sumber tegangan atau baterai. Sedangkan sigma I dikalikan R adalah penjumlahan besar beda potensial dari sebuah resistor. Hukum 2 Kirchhoff ini sangat berguna sekali untuk menganalisis sebuah rangkaian yang sangat kompleks, di mana rangkaian ini memiliki banyak sumber tegangan dan hambatan yang disusun secara acak. Hukum 2 Kirchhoff banyak dipakai insinyur yang bertugas untuk membuat rangkaian pada benda elektronik. Nah, untuk rangkaian listrik tertutup atau loop ini terbagi menjadi dua, yaitu loop tunggal dan loop majemuk. Nah, untuk rangkaian loop tunggal, karena kuat arus yang mengalir adalah sama, jadi kita bisa menghitung besarnya arus yang mengalir melalui rangkaian dengan terlebih dahulu menentukan arah loopnya. Nah, pemilihan arah loopnya disesuaikan dengan arah arus listriknya ya. Nah, kalau yang ada di gambar itu, arah loopnya adalah lingkaran yang berwarna merah yang berada di dalam rangkaian tersebut. Selanjutnya, bisa dihitung dengan menggunakan rumus hukum 2 Kirchhoff tadi. Sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Maka untuk rangkaian ini, yang ada di gambar ini, akan berlaku E1 dikurangi E2 ditambah I dikalikan R4 karena melewati resistor R4 ditambah I yang mengalir yang dikalikan R2 yang berada di atas ini ditambah I yang mengalir dikalikan dengan R3 atau hambatan resistor 3 ditambah dengan I yang dikalikan dengan R1 yang berada di bawah ini. Atau kalau disederhanakan seperti yang ada di PPT ini ya. E1 dikurangi E2 ditambah I dikalikan penjumlahan dari R4 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada rangkaian loop majemuk. Disebut majemuk karena rangkaian ini bisa terdiri atas 2 atau lebih rangkaian. Nah, bagaimana cara menentukan kuat arusnya? Nah, ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, menentukan dulu simbol dan arah kuat arusnya. Nah, caranya ini sama seperti rangkaian tunggal tadi ya. Jadi disesuaikan dengan arah arusnya. Nah, yang kedua, menyederhanakan susunan seri paralel resistor atau dibuat hambatan pengganti apabila memang ada yang bisa disederhanakan. Nah, yang ketiga, dengan menentukan arah loop masing-masing seperti yang tadi, bisa mengikuti arah arusnya. Nah, kalau di gambar ini, lingkaran yang berpanah warna merah di dalam rangkaian itu. Nah, selanjutnya adalah menentukan persamaan setiap loop dengan hukum 2 Kirchhoff. Lalu yang terakhir, menuliskan persamaan arus tiap titik percabangan. Nah, seperti ini ya. Yang pertama, kita menentukan arah dan simbol kuat arusnya. Nah, karena ada dua rangkaian yang tergabung, maka kita memisahkan terlebih dahulu. Kuat arus
I pada titik B, A, D, E itu kita sebut sebagai loop 1. Lalu kuat arus I2 itu pada titik E, F, C, B yang kita sebut sebagai loop 2. Dan kuat arus I2 pada titik BE. Nah, selanjutnya karena tidak ada hambatan yang bisa kita ganti, maka tetap dengan besar hambatan masing-masingnya ya. Nah, selanjutnya pada titik B berlaku hukum 1 Kirchhoff. I sama dengan I1 ditambah I2, penjumlahan dari I1 dan I2. Selanjutnya kita menghitung loop pada rangkaian loop 1 atau sisi yang sebelah kiri dengan persamaan yang sudah Ibu tuliskan di layar PPT. Dan selanjutnya menghitung loop pada rangkaian 2 yaitu sebelah kanan dengan persamaan yang sudah Ibu tuliskan di layar PPT juga. Nah, untuk hasil akhirnya diselesaikan dengan memasukkan angka-angka yang sudah diketahui dari masing-masing komponen dengan menggunakan penyelesaian matematis untuk menentukan hasilnya. Nah, coba kita aplikasikan di contoh soal ya.